Dia itu turun 6.000 kaki itu 2 kilometer dalam waktu 6 menit. Yes. Itu sebetulnya tidak terlalu cepat ya, bisa lebih cepat dari itu ya. Pertanyaan yang paling utama adalah kenapa itu tidak diketahui gitu. Ya, tidak ada warning, Tidak ada warning, tiba-tiba aja, tapi bisa diterangkan dengan namanya CAT, Clear Air Turbulence. Jadi pertanyaan lainnya, kenapa itu terjadi CAT? Nah, itu terjadi karena ada, kalau di ketinggian seperti itu, kan kurang lebih 35.000 kaki di atas permukaan laut, ada gejala yang namanya jet stream. Okay. Jet stream itu adalah ekspektasi daripada para saintis itu gejala seperti ini di masa mendatang makin tambah. Oke. Kenapa? Ini terkait dengan Pak Ilham kan sudah sering terbang. Kalau turbulence tuh kita harus ngapain? Kadang banyak yang panik ya kan. Berdoa ya. Jelas itu ya. Itu gimana? Tapi kita kalau menurut saya ya, doa. Semoga kita aminkan dulu. Halo Societies, kembali lagi bersama saya Dara Nasution dan kali ini kita membahas kejadian yang baru saja terjadi di dunia penerbangan, yaitu pesawat Singapore Airlines yang mengalami turbulensi parah dari London menuju Singapura sehingga ada korban jiwa 1 orang dan banyak yang terluka lainnya. Nah, di sini saya bersama Pak Ilham Habibie, expert di bidang aviasi atau penerbangan, jadi kita akan membahas kejadian ini. Pak Ilham, apa kabar? Alhamdulillah baik, terima kasih. Dara gimana? Alhamdulillah baik juga baik, Pak. Nah, saya baca berita nih soal Iya. Singapore Airlines dan saya kira ini banyak yang kepo ya, pengen tahu. Iya. Sebenarnya Termasuk saya. Exactly right. Sebenarnya turbulensi itu yang separah ini itu sesuatu yang jarang sekali terjadi atau bagaimana soal prevalensinya? Memang dari segi turbulensinya sebetulnya itu bukan satu hal yang jarang terjadi. Kalau saya sendiri juga sudah mengalami turbulensi macam-macam. Mungkin tidak separah ini dari segi orang yang meninggal dan ada yang cedera. Itu saya belum pernah alami. Dan itu mungkin harus kita bedakan. Ya. Di antara adakah turbulensi separah ini dan dampak turbulensi tersebut. Yang perlu kita juga lihat itu adalah pesawatnya utuh, nggak masalah. Ya, jadi kita harus ingat pesawat itu memang dibuat untuk masalah seperti ini. Pesawatnya nggak ada kerusakan sama sekali. Yang rusak di dalam kabinnya. Di dalam kabinnya, ya. Nah itu jadi kalau memang terjadi adanya turbulensi, seringkali yang saya amati dari pengalaman saya itu biasanya ada warning dari pilotnya. Ini maaf, kita harus mengetatkan atau menggunakan sabuknya atau beltnya karena kita mau masuk ke dalam turbulensi. Pertanyaan itu kenapa tidak terjadi saat ini? Nah, ada satu jenis turbulensi yang disebut sebagai clear air turbulence. Maksudnya terjadi bukan di dalam awan atau di ini, tapi memang tiba-tiba terjadi. Ya. Okay. Di mana itu pilot itu tidak tahu bahwa di situ ada turbulensi. Memang dari segi teknisnya itu pilot itu banyak alat. Dia punya radar, dia bisa melihat formasi awan, bisa berkomunikasi dengan pilot lain yang terbang di rute yang sama. Jadi seringkali ada pemberitaan dari pilot sebelumnya, ini hati-hati di situ ada turbulensi besar. Tapi tidak ada itu. Kemungkinan dia, itu yang saya tidak tahu ya, ini pemberitaan yang saya lihat di internet atau juga di TV, belum memberitakan itu sampai saat ini. Tapi buat saya tidak jelas apa dia itu berada dalam awan atau memang benar-benar di udara yang jernih, jadi nggak ada awan. Ada indikasi memang dia berada dalam awan, gitu ya. Tapi nggak tahu. Kalau memang berada dalam awan, kita tidak bicara mengenai clear air turbulence, tapi dia sudah berada dalam awan dan ada macam dalam awan itu kadang ada udara yang bersirkular, gitu ya. Jadi dia itu ada yang disebut sebagai downdraft yang besar, jadi bisa ditekan cepat. Bayangkan dia itu turun 6.000 kaki itu 2 kilometer dalam waktu 6 menit. Yes. Itu sebetulnya tidak terlalu cepat ya, bisa lebih cepat dari itu ya. Tapi lumayan kalau penumpang-penumpang yang saya lihat interviewnya mereka bilang itu cepat sekali buat mereka ya. Tapi 6 menit untuk 2 kilometer bukan super cepat ya. Tapi saya juga nggak tahu lompatan apa seperti mereka alami. Ya memang itu secara teknis saya kira jelas ya, mengenai turbulensi itu terjadi. Pesawat oke, nggak masalah. Yang masalah lainnya adalah karena tidak ada warning itu, banyak orang
tidak pakai seatbelt. Nggak pakai seatbelt. Jadi mereka itu ya kena ini sealingnya gitu ya. Ada yang cedera, yang dia ada gagal otak dan ada yang luka di sini. Yang meninggal itu katanya memang bukan karena efek itu tapi karena serangan jantung. Dia ada orang berumur 73 dari UK, dari Inggris yang katanya mengalami serangan jantung karena itu. Jadi tapi ini belum ada pembuktian secara 100%. Kita belum tahu, tapi antisipasi seperti itu. Ada juga yang katakan waktu mereka kejadian itu banyak yang ngantri mau ke toilet. Karena baru makan ya katanya. Jadi kalau itu ya dengan itu tentu mereka tidak bisa seatbelt ya karena mereka lagi ngantri. Ya, jadi pertanyaan terjadi kenapa mereka itu tidak tahu adanya turbulensi. Nah itu belum ada jawaban saat ini. Ada juga yang katakan waktu itu mereka lagi menyediakan makanan. Jadi krunya juga kena. Tapi dari krunya nggak ada yang cedera parah separah itu. Saya lihat foto dari seorang pramugari, dia berdarah di mukanya. Itu saya lihat. Jadi mungkin parah juga, tapi nggak sampai dia kelempar kemana-mana. Saya nggak tahu kenapa itu. Mungkin mereka lebih terlatih. Jadi banyak hal yang tidak jelas. Tapi yang jelas, kalau dianjurkan bagi kita yang sering terbang, dalam keadaan apapun, kalaupun tidak ada keharusan untuk mengenakan seatbelt, tetap dikenakan. Karena bisa terjadi tiba-tiba mendadak tanpa ada warning. Clear air begitu. Clear air turbulence seperti itu, atau dalam awan itu, saya nggak tahu ya, yang mana yang terjadi di sini karena pemberitaannya belum sejauh itu. Tapi dari segi pesawat, aman. Pesawatnya memang dibuat untuk itu. Jadi kalau ada yang takut, wah nanti kita kena turbulence, pesawatnya patah. Tidak. Ini buktinya, sedahsyat itu, dia masih landing dengan aman kok, nggak ada kerusakan sama sekali. Meskipun landingnya darurat ya. Darurat karena memang tidak di-plan. Tapi bukan darurat karena dia ada kerusakan. Dan ada yang terluka. Yang rusak gitu kabin. Ya. Yang rusak Kita lihat kena orang ya atau kena barang. Karena kan kalau dia lagi menyediakan makanan, itunya dia punya apa yang didorong kereta dorong itu kan bisa terbang kemana-mana itu ya. Tapi yang menakjubkan sekali itu pesawatnya utuh. Karena apa-apa. Memang dibuat untuk itu. Nah itu pertanyaan lanjutan saya tadi kan Pak Ilham bilang itu nggak terlalu cepat. Berarti kan ada turbulensi yang lebih cepat. Dan kaitannya dengan sebenarnya pesawat ini, saya kan awam nih di aviasi. Sebenarnya pesawat itu dia dirancang untuk menghadapi turbulensi kayak apa sih gitu? Lebih dari itu menurut saya. Oh begitu? Iya, kalau pesawat itu memang dirancang untuk, saya nggak tahu persis sampai beberapa beban seperti apa, tapi pesawat itu sangat kuat, sangat kuat ya. Bisa dirancang untuk seperti itu. Jadi tidak kemungkinan saya patah gitu ya atau bahkan badannya patah kena turbulensi itu sangat kecil. Ya. Yang justru lebih bahaya adalah kita berada di dalamnya, kita tidak pakai seatbelt, kalau kena itu kita yang turbulennya kita gitu ya. Kita yang jatuh gitu ya, bukan jatuh, kita ya terlempar ke atas, ke bawah, ke samping gitu ya, atau kita kelempar sesuatu gitu ya, misalnya trennya atau apa, itu yang bahaya, atau orang lain gitu. Itu yang bahaya gitu ya. Jadi ya pertanyaan yang paling utama adalah kenapa itu tidak diketahui gitu. Tidak ada warning, tidak ada warning tiba-tiba aja, tapi bisa diterangkan dengan namanya CAT, Clear Air Turbulence. Jadi udaranya bersih atau tidak ada awan, tapi tiba-tiba terjadi. Pertanyaan lainnya, kenapa itu terjadi CAT? Nah itu terjadi karena ada, kalau di ketinggian seperti itu, kan kurang lebih 35.000 kaki di atas permukaan laut, ada gejala yang namanya jet stream. Jet stream itu adalah angin yang selalu ada, dan dia itu ada kena putaran bumi kita. Jadi dan dia itu di ketinggian yang sangat ini, dan kadang itu ada hal terkait dengan jet stream tersebut. Dia bisa menyebabkan, kalau dia sangat cepat, bisa menyebabkan adanya turbulensi yang berlebih. Yang terakhir saya ingin sampaikan dalam hal ini, ekspektasi daripada para saintis itu gejala seperti ini di masa mendatang makin tambah. Kenapa? Ini terkait dengan perubahan iklim. Perubahan iklim kita. Ya. Kita juga lihat adanya cuaca ekstrim yang bertambah. Yang saya baru belajar beberapa saat yang lalu, kalau kita lihat dari segi hujan di Indonesia, pola hujan di kita itu sebetulnya tidak ada perubahan yang terlalu besar dari segi jumlah hujan. Jadi di mana memang hujan banyak ya tetap banyak, di mana nggak ada hujan, kurang hujan. Dari tahun ke tahun ada perubahan tapi tidak terlalu drastis. Yang drastis adalah hujannya terjadi pada saat yang
secara mendadak dan banyak sekaligus gitu ya. Jadi ekstrem. Cuacanya lebih ekstrem. Ya. Dan itu tentu ada juga dampak kepada hal-hal terkait dengan turbulensi. Karena itu ada angin dan sebagainya mungkin lebih ekstrem. Jadi ya kedepannya kita siap-siap aja. Ada turbulensi seperti itu dari segi pesawat itu aman. Tapi yang harus kita mempersiapkan dirinya sebanyak mungkin kita selalu, kalau saya sarankan, kalau kita duduk, kita harus mengenakan seatbelt. Biarpun tidak diminta, tidak diharuskan oleh pilot. Ya. Nah, pertanyaan terakhir nih. Silakan. Mas Pak Ilham kan sudah sering terbang. Kalau turbulence tuh kita harus ngapain? Kadang banyak yang panik ya kan. Berdoa ya. Jelas itu ya. Itu tapi gimana? Tapi kita kalau menurut saya tentu tidak ada salahnya berdoa ya. Tapi secara teknis pesawat itu aman. Ya. Jadi apa yang kita bisa lakukan dalam itu ya kita tenang aja. Tenang ya. aja Tenang ya, aja. jangan panik. Jangan takut naik pesawat juga gara-gara. Jangan kita tidak naik pesawat karena kita takut turbulensi. Biarpun saya ada pengertian bagi orang yang pernah mengalami adanya trauma. Gitu ya. Trauma mungkin dia masuk dalam, pernah jatuh dengan pesawat tapi dia alhamdulillah dia survive gitu. Bisa saja seperti itu. Mungkin orang seperti itu ya hati-hati dia nggak bisa. Tapi secara statistik memang pesawat terbang itu boleh dikatakan wahana transportasi yang paling aman. Paling aman. Ya. Oke, terima kasih Kembali, Pak Ilham buat pencerahannya ya. Semoga dengan adanya penjelasan dari Pak Ilham ini kita nggak takut naik pesawat, kita tetap tenang gitu ya ketika ada turbulensi karena ternyata pesawat itu adalah alat transportasi yang paling aman. Terima kasih penjelasannya sekali lagi Pak Ilham dan sampai jumpa Societies di video berikutnya.